Selamat pagi. Sekarang tanggal 26 April 2025, para Raja Wali berkumpul bersama lagi. Ini adalah Saudara Joseph Branham. Sahabat-sahabat yang terkasih, kekasihku dalam Injil, anak-anak yang diperanakkan bagi Allah, sungguh suatu akhir pekan yang indah yang kita lalui bersama Tuhan. Rasanya tidak ada yang lain, hanya menghabiskan waktu bersamanya, berbicara kepadanya, mendengar suaranya, menyembahnya, bersyukur kepadanya, dan mengatakan kepadanya betapa kita mengasihinya. Sungguh suatu kehormatan bagi kita untuk hidup di zaman ini dan menjadi bagian dari penggenapan kitab suci. Bagaimana mungkin kata-kata yang fana dapat mengungkapkan semua yang ada di dalam hati kita? Seperti yang dikatakan oleh sang nabi, ini bukan saya, ada sesuatu yang jauh di dalam diri saya yang mendorong dan menggelegar di dalam diri saya, sebuah sumur artesis dari Roh Kudus. Itu adalah pengantin wanita yang mempersiapkan diri untuk mempelai pria. Betapa bersemangatnya seorang pengantin wanita menjelang pernikahannya. Jantungnya mulai berdetak begitu cepat saat beberapa detik terakhir berlalu. Dia tahu waktunya telah tiba. Saya telah mempersiapkan diri saya. Dia akan datang untuk saya. Kita sekarang akan menjadi satu. Kita benar-benar hidup di saat-saat terakhir dari waktu yang tinggal sedikit lagi. Sang mempelai wanita akan segera diangkat dan dipanggil ke dalam perjamuan malam bulan madu kita. Dia akan membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan. Kita adalah pengantin. Dan dia belum selesai. Dia masih ingin memberkati dan menguatkan mempelai wanita pilihannya yang terkasih. Betapa dia senang untuk menyemangati mempelai wanita dan mengatakan betapa Tuhan mengasihi dia, betapa bangganya Tuhan akan dia. Tuhan masih memiliki satu lagi wahyu yang sangat istimewa untuk diberikan kepada mempelainya. Ketika ada begitu banyak suara di dunia yang menolak untuk memutar kaset-kaset tersebut, Tuhan sekali lagi ingin meyakinkan mempelai wanita bahwa mereka berada dalam kehendaknya yang sempurna dan jalan yang telah disediakannya. Programnya selalu ditolak, mempelainya selalu dianiaya, orang-orang selalu menginginkan jalan mereka sendiri, ide mereka menginginkan pemimpin yang berbeda untuk memimpin mereka, tetapi Allah mengutus satu pemimpin untuk memimpin mempelainya, yaitu dirinya sendiri, Roh Kudus. Dan Roh Kudus pada hari ini, seperti pada hari-hari lainnya, adalah Nabi Allah. Mereka selalu menginginkan manusia untuk memimpin mereka. Pada zaman Samuel, Tuhan berkata bahwa mereka menolaknya dengan tidak menginginkan Samuel untuk memimpin mereka. Kelihatannya aneh karena Samuel juga seorang manusia. Tetapi bedanya, Samuel adalah orang yang dipilih Allah untuk memimpin mereka. Bukan Samuel, tetapi Allah yang memakai Samuel. Dia adalah suara dan orang yang dipilih Allah untuk memimpin mereka. Tetapi mereka menginginkan suara yang lain. Saul tahu bahwa orang-orang takut kepada Samuel, jadi dia harus menyatakan Saul dan Samuel. Dia harus menakut-nakuti orang-orang itu agar mereka mau mengikutinya. Sungguh, dia telah dipanggil, sungguh, dia telah diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja mereka, tapi Tuhan masih memiliki jalan yang telah disediakan, dan nabi yang dia pilih untuk memimpin mereka, bahkan untuk memimpin Saul. Allah berbicara kepada nabinya dan memberitahu Saul apa yang harus dilakukannya. Ketika Saul memutuskan bahwa dia juga diurapi dan tidak mau mendengarkan nabi saja, Tuhan mengambil kerajaannya. Ketika mereka melakukan hal itu, ketika kekalahan besar terjadi, Saul memotong 2 ekor lembu besar dan mengirimkannya kepada seluruh rakyatnya. Dan saya berharap Anda memperhatikan di sini, ketika Saul mengirimkan potongan-potongan lembu itu kepada seluruh Israel dan berkata, biarlah setiap orang yang tidak mau mengikuti Samuel dan Saul, biarlah dia lembu ini menjadi seperti ini. Apakah Anda melihat betapa liciknya dan mencoba menyamakan dirinya dengan abdi Allah? Betapa tidak Kristiani perbuatannya. Ketakutan orang-orang itu adalah karena Samuel.
Tetapi Saul menyuruh mereka semua mengikutinya karena orang-orang takut kepada Samuel. Biarlah mereka mengikuti Samuel dan Saul. Suatu hari, Saul merasa sangat gelisah. Dia tidak bisa mendapatkan jawaban dari Tuhan. Dia tidak bisa mendapatkan penghiburan. Dia menginginkan jawaban. Dia tahu kemana dia harus pergi untuk mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Hanya ada satu tempat, yaitu Nabi Allah, Samuel. Dia telah meninggal, tetapi dia masih merupakan suara Allah, bahkan di paradise. Bapa ingin mempelainya mengetahui siapa yang dia pilih untuk memimpin mempelainya di hari terakhir ini. Jadi dia membawa malaikatnya yang perkasa di balik tirai waktu untuk sekali lagi memberitahu kita, menghibur kita dan menguatkan kita bahwa kita berada dalam kehendaknya yang sempurna dan disediakan. Dengarkanlah dengan seksama semua yang dikatakan oleh Nabi itu. Sekarang saya tidak ingin Anda mengulanginya. Ini di hadapan gereja saya atau domba-domba saya yang saya gembalakan. Sebelum dia mengatakan apapun, dia ingin kita tahu bahwa ini hanya untuk kita, gerejanya, domba-dombanya yang dia gembalakan. Jadi jika Anda tidak dapat mengatakan, Saudara Branham adalah gembala saya telah mengatakannya sebelumnya, tetapi tidak perlu membaca lebih lanjut. Ini bukan untuk Anda. Ditambah lagi dia tidak ingin kita mengulanginya kepada siapapun kecuali kepada mereka yang percaya dan mengatakan, Saudara Branham adalah gembala saya. Di situ adalah jawaban kita atas pertanyaan. Dengan begitu banyak kritik yang kita terima dengan mengatakan, Saudara Branham adalah gembala kami. Itu adalah orang-orang rekaman. Mereka benar. Dia memang benar dan kita juga. Brother Branham is our pastor. That's them tape people. They're correct. He is. Tolong jangan marah kepada saya. Saya tidak mengatakan hal-hal ini untuk membuat marah siapapun. Itu salah. Tetapi itulah yang dia katakan kepada mempelai wanita. Saya tidak menafsirkan. Dia mengatakannya dengan jelas, firman Tuhan tidak membutuhkan penafsiran. Entah itu saya berada di dalam tubuh ini atau di luar, entah itu sebuah pengubahan, itu tidak seperti penglihatan yang pernah saya alami. Sekarang dia memberitahu kita bahwa ini tidak seperti penglihatan yang pernah dia alami. Dia pergi ke suatu tempat yang belum pernah dia kunjungi. Itu bahkan lebih besar dari penglihatan yang pernah dia lihat. Dia tidak sedang bermimpi. Dia melihat tubuhnya di atas tempat tidur. Dia berada di sana. Mempelai wanita Yesus Kristus, biarlah hal itu meresap dengan baik. Mempelai wanita Yesus Kristus di sisi lain, dalam bentuk waktu sekarang yang berlari ke arahnya, berteriak dan meraihnya, melemparkan lengan mereka ke sekelilingnya dan berkata, oh saudara kita yang berharga. Dia ada di sana. Dia dapat merasakannya. Dia dapat mendengar mereka sedang berbicara kepadanya. Dia berhenti dan melihat dia masih muda. Dia melihat kembali ke tubuh lamanya yang terbaring di sana dengan tangan di belakang kepalanya. Sekarang kita telah membuktikan bahwa dia ada di sana, dan itu adalah mempelai perempuan Yesus Kristus yang sedang ia lihat. Sekarang mari kita dengar apa yang dikatakan sebuah suara dari atas kepadanya. Dan suara yang berbicara dari atas saya itu berkata, engkau tahu ada tertulis dalam Alkitab bahwa para nabi dikumpulkan bersama dengan umat mereka. Allah tidak hanya menunjukkan dan menguatkan nabinya, tetapi ada lebih dari itu. Dia akan datang kembali dan memberitahu kita bukan hanya kemana kita akan pergi dan seperti apa jadinya, tetapi juga memberitahu kita bahwa kita berada di dalam kehendaknya yang sempurna dengan memutar rekaman, dan dengan cara itulah kita akan sampai ke tempat pengantin perempuan. Saudara Branham berkata bahwa ia sangat ingin bertemu dengan Yesus, tapi mereka berkata kepadanya, sekarang dia hanya sedikit lebih tinggi tepat di atas sana, katanya. Suatu hari nanti dia akan datang kepadamu. Ia melanjutkan dengan memberitahukan kepadanya siapakah dia. Engkau diutus untuk menjadi seorang pemimpin, dan Allah akan datang. Dan ketika dia datang, dia akan menghakimi Anda sesuai dengan apa yang Anda ajarkan kepada mereka. Pertama-tama, apakah mereka masuk atau tidak, kami akan masuk sesuai dengan ajaran. Siapa yang diutus sebagai pemimpin?
Kita akan dihakimi menurut apa yang diajarkan kepada kita. Kita akan masuk ke dalam surga menurut ajaran siapa? Seseorang dapat berkata, saya mengajarkan kepada jemaat saya seperti apa yang saudara Branham katakan. Amin. Anda harus melakukannya dan saya percaya beberapa orang melakukannya. Tapi jangan jadikan itu sebagai saudara Branham dan saya. Mari kita baca terus karena dia ingin memastikan kita mengerti dengan lebih jelas. Dan orang-orang itu berteriak dan berkata, kami tahu itu, dan kami tahu bahwa kami akan pergi bersamamu suatu hari nanti kembali ke bumi. Mereka berkata, Yesus akan datang dan kamu akan dihakimi sesuai dengan firman yang kamu beritakan kepada kami. Kita akan dihakimi berdasarkan firman yang dia beritakan kepada kita. Jadi penghakiman berasal dari apa yang dikatakan oleh suara Allah di dalam kaset-kaset itu. Bagaimana mungkin suara yang terekam dalam kaset-kaset itu bukan suara yang paling penting yang dapat Anda dengar? Dan jika kamu diterima pada waktu itu, maka jadilah kamu pada waktu itu. Apakah Anda siap? Hal ini akan menegaskan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang sempurna bagi mempelai wanita Yesus Kristus. Mempelai wanita mengatakan kepada Nabi apa yang akan dia lakukan. Tidak ada orang lain, bukan sebuah kelompok, bukan gembala lain, melainkan Nabi Allah William Marion Branham. Maka engkau akan mempersembahkan kami kepadanya sebagai piala pelayananmu. Siapakah yang akan mempersembahkan kita kepada Tuhan Yesus? Hari-hari hanya mendengarkan Nabi sudah berakhir. Saudara Branham tidak pernah mengatakan untuk memutar kaset-kaset itu. Mempelai wanita berteriak dan mengatakan jika Anda ingin menjadi mempelai wanita, Anda lebih baik memutar kaset. Masih belum yakin? Nah, masih ada lagi. Katanya, engkau akan menuntun kami kepadanya dan bersama-sama kami akan kembali ke bumi untuk hidup selamanya. Siapakah yang akan menuntun kita kepadanya? Siapakah yang menuntun mempelai wanita? Mempelai wanita mengatakan bahwa dia akan membimbing pengantin kepada dia, lalu kita akan kembali ke bumi untuk hidup selamanya. Jika ada wahyu apapun di dalam diri Anda, jika Anda mengaku bahwa Anda percaya pesan ini, saya berdoa agar Allah akan menyatakan kepada Anda bahwa Anda harus menempatkan suaranya, kaset-kaset itu, sebagai yang pertama. Para pastor, kembalikanlah Nabi ke mimbar-mimbar Anda. Kaset-kaset itu adalah suara yang paling penting yang harus Anda dengar karena Anda akan dihakimi oleh suara itu. Menurut firman, kita berada dalam kehendaknya yang sempurna dan disediakan untuk zaman kita dengan mendengarkan suara Allah dalam kaset-kaset itu. Jika Allah telah membuka mata Anda terhadap wahyu yang benar dari firman-Nya, saya mengundang Anda untuk bergabung bersama kami hari Minggu pukul 12 siang waktu Jeffersonville saat kami mendengar 60-0515M Raja yang ditolak. Saudara Joseph Branham. Sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati dan shalom.